قوم نوح فكذبوا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir muyassar ya pada surah Al-Qamar. Qala Rabbuna jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunu wazdujir. Sebelum mereka, ya maksudnya sebelum Nabi SAW didustakan, telah mendustakan pula kaumnya Nabi Nuh. Ya, maka mereka mendustakan hamba kami, abadana, hamba kami maksudnya Nabi Nuh. Wa qalu, dan mereka berkata majnun. Nuh ini adalah orang yang gila. Wazdujir. Wazdujir artinya dia sudah sering diancam. Ya, mereka kaum yang mendustakan itu ya telah diancam. Iya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ya dalam ayat ini katakan kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abadana. Mereka mendustakan dari hamba kami Nuh. Ya. Wa qalu, mereka kaumnya mengatakan majnun. Nuh ini adalah orang yang gila. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam diancam, ya. Diberi peringatan dari kaumnya tersebut. Ya, ayat ini ya bercerita tentang Nabi Nuh bersama kaumnya ya, yang telah mendustakan. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Ya, ayat sebelumnya kan berbicara tentang apa? Orang-orang musyrikin Mekah yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kufar Quraisy menolak ya berpaling dari dakwah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah langsung sebutkan, Allah beritakan tentang umat-umat sebelumnya yang juga mendustakan para rasulnya. Apa tujuannya seperti itu? Sebagai hiburan ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai apa? Hiburan. Artinya apa? Ketika engkau didustakan, ya ajaranmu tidak diterima, ditolak,
Ya, jangan bersedih. Ya, karena ada umat-umat sebelum engkau juga seperti itu keadaannya. Mereka mendustakan dari nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Nah, ini apa namanya? Hubungannya ya. Jadi kan kemarin berbicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari orang-orang musyrikin. Ya, kemudian Allah hibur nabinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya bercerita tentang kaum-kaum sebelumnya. Yang pertama di sini diceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh. Ya, kemudian setelahnya kaum Ad. Kemudian setelahnya lagi kaum Tsamud. Kemudian kaum Lut dan seterusnya, ya, akan diceritakan di dalam surah ini. Nah, di sini pertama disebutkan adalah Nabi Nuh bersama kaumnya. Ya, karena dimaklumi ya Nabi Nuh adalah nabi atau rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Iya. Dan ini kisahnya di sini yang kita akan baca itu ringkas ya. Ringkas. Ya, dan ini dalam Al-Qur'an berulang-ulang terkait tentang kisah Nabi Nuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus. Satu surah khusus yaitu surah apa? Surah Nuh. Ya, berbicara tentang kisah Nabi Nuh. Iya. Demikian pula dijelaskan diceritakan kisahnya di surah Hud. Ya, di situ di dalam surah Hud diceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, ya. Tapi kita lihat di sini. Di tafsir Muyassar dikatakan, jadi lihat ayatnya, kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Kadzabat qabla qaumika ayyuhar rasul qaum Nuhin fakadzabu 'abdana Nuhan. Sebelum engkau wahai Rasul Muhammad, ya, kaum Nabi Nuh, ya, mereka juga mendustakan hamba kami yaitu Nuh. Wa qalu huwa majnunun wantaharuhu mutawa'idina iyyahu bi anwa'il adza illam yantahi an da'watihi. Ya, dan mereka berkata, ya, dia ini Nabi Nuh ini adalah seorang yang gila. Wantaharuh, mereka menghardiknya, mengancam Nabi Nuh dengan ancaman ya yang berbagai macam jenisnya. Bahkan mereka berkata apa? Illam yantahi an da'watihi. Ya. Nabi Nuh diancam oleh kaumnya kalau dia tidak berhenti dari seruannya, dari dakwahnya. Ya, dia maksudnya Nabi Nuh alaihi salam. Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Maka dia pun di sini Nabi Nuh, dia pun berdoa kepada Rabb-nya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni, bahwasanya saya maglubun. Ya, maglubun artinya dikalahkan. Ya. Fantasir, maka tolonglah. Ya. Dia minta pertolongan. Fada'a Nuhun rabbahu anni dha'ifun an muqawamati haula. Fantasir li bi'iqabin min indika ala kufrihim bik. Ya. Nuh pun berdoa kepada Rabb-nya. Ya. Anni dha'if, bahwasanya saya ini adalah orang yang lemah, an muqawamati haula, dari menghadapi mereka-mereka itu. Ya, mereka tidak mampu lagi. Ya, tapi bukan langsung putus asa ya. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya itu berapa? 950 tahun. Ya, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan beliau berdakwah itu 1000 tahun kurang 50.
Ya, memakan waktu berapa? 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Ya. Nah, ini setelah itu ini ya, beliau Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak mampu dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang sangat banyak. Baik. Katakan ayat 11 sampai 12 ya. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi itu memancarkan ya mata air faltaqal ma', maka bertemulah air itu ya ala amrin qad qudir, untuk suatu urusan yang sungguh telah ditakdirkan. Maksudnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ajibna du'aahu fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in katsirin mutadaffiqin wa shaqaqna al-ardha 'uyunan mutafajjiratan bil ma' faltaqa ma'us samaa'i wa ma'ul ardi ala ihlakihim alladzi qaddarahu Allahu lahum jazaan ala syirkihim. Baik, maka kami pun mengabulkan dari doanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari doa Nabi Nuh. Fa fatahna abwaabas sama'. Kami pun membukakan pintu-pintu langit yang dengannya apa? Air itu memancar, air yang sangat banyak, mutadaffiqin, yang memancar. Berarti apa? Hujan yang sangat lebat, ya. Dan bumi pun Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mengeluarkan mata air yang memancar, ya. Jadi bumi, air dari bumi, demikian pula air dari langit, itu apa? Semuanya bertemu. Faltaqa ma'us sama', sehingga bertemu antara air yang dari langit dan air yang berada di dalam bumi, ya, ala ihlakihim, untuk membinasakan mereka, yang mana itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, sudah tetapkan untuk mereka sebagai balasan atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, karena dimaklumi ya di ayat yang lain, ya. Ya, kenapa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya? Karena disitulah manusia awal kali terjadi kesyirikan. Ya, jadi dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Nuh, ya itu di situ masih murni ajaran Islam. Ya, kemudian di kaum Nabi Nuh inilah apa? Mulai terjadi kesyirikan. Ya, dan disebutkan di ayat yang lain, ya, di surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, itu nama-nama orang-orang soleh yang mereka besarkan, yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Jadi awalnya, di awal kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya, awal terjadi kesyirikan itu gara-gara apa? Gambar. Ya, gara-gara apa? Gambar. Jadi ada orang-orang soleh yang meninggal di tengah mereka. Ya, syaitan menghiasi dari apa namanya? Keinginan-keinginan mereka. Sehingga apa? Mereka membuatkan gambar untuk orang-orang soleh yang mereka besarkan. Ya, itu awal kali. Awalnya mereka tidak sembah. Ya, awalnya mereka apa? Tidak sembah. Tapi lama kelamaan, ya sudah berganti masa ke masa, ya orang-orang yang datang setelahnya menganggap, oh ini orang-orang soleh ini, ya mungkin adalah orang-orang yang apa, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lama-lama orang soleh tersebut disembah.
Ya, itu yang disebutkan dalam ayatnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth. Nama-nama orang-orang soleh yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Itu awal terjadi kesyirikan. Makanya dikatakan di sini apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka itu sebagai balasan atas perbuatan kesyirikan mereka. Ya, atas perbuatan kesyirikan mereka. Ya. Dan kisah lengkapnya antum lihat ya di surah Hud. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu di atas gunung. Ya, bahkan kaumnya mengejek beliau. Kenapa membuat perahu di atas gunung? Ya. Makanya ayatnya biasa kita dengar wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, itu ketika perahu itu sudah apa? Sudah berjalan dan kaumnya ditenggelamkan. Ya, kecuali orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di atas perahu. Ya, di atas perahu. Baik, di sini kisahnya ringkas saja disebutkan, ya. Kemudian ayat yang ke-13 dan 14. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami pun mengangkat ya Nabi Nuh ke atas perahu yang terbuat dari papan dan paku. Ini perahu ya. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ya, perahu ini berlayar ya dengan a'yunina, pengawasan, dengan pandangan dari kami, jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap ajaran Nabi Nuh. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah jadikan kapal itu sebagai pelajaran, ya. Fahal min muddakir, maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Alangkah dahsyatnya ya azabku dan ancaman-ancamanku. Ya, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari permintaan Nuh alaihi salam, ya, dikatakan di situ di ayat 13, wa hamalna nuhan wa man ma'ahu ala safinati ya dzati alwahin wa masamir syuddat biha. Ya, kami pun mengangkut ya Nuh dan orang yang bersamanya di atas perahu yang terbuat dari papan dan paku. Syuddat biha, paku yang syuddat, yang mengikatnya, yang memperkuat dari papan itu. Ya. Lalu kemudian apa? Tajri bi a'yunina. Tajri bi mar'in minna wa hifdhin. Iya. Kapal itu berlayar atas perhatian kami. Ya, di sini juga terdapat dalil, akan disebutkan sebentar di bawah. Ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ainain. Dua penglihatan. Ya, tajri bi mar'in minna, perahu itu berjalan atas pengawasan dari kami dan penjagaan kami. Wa aghraqna al-mukadzibin, dan kami pun menenggelamkan orang-orang yang mendustakan. Jazaa'an lahum, sebagai bentuk balasan bagi mereka, ala kufrihim, atas perbuatan kekufurannya. Wa intisaran li Nuhin alaihi salam, dan sebagai bentuk menolong ya pertolongan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala itsbati sifatil ainaini lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bih. Dan pada ayat ini terdapat dalil ya. Dalil atas isbat, penetapan sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak baginya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Karena dikatakan dalam ayat apa? Tajri bi a'yunina. Perahu itu berlayar atas a'yunina. Jelas ini?
Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu, dikatakan di ayat setelahnya, walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Walaqad abqaina qissata nuhin ma'a qaumihi ibratan wa dalilan ala qudratina liman ba'da nuh. Ya. Dan sungguh kami buat kekal, ya. Kami abadikan dari kisah Nabi Nuh bersama kaumnya sebagai pelajaran dan tanda akan kemahamampuan kami, ya, liman ba'da Nuh, terhadap orang-orang yang datang setelah Nabi Nuh. Artinya apa? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ya, membinasakan orang-orang sebelumnya, ya, tentunya yang setelahnya pun demikian. Yang setelahnya pun demikian. Allah Maha memiliki kemampuan untuk membinasakan orang-orang yang menentang Rasulnya. Ya, orang-orang yang menentang Rasul yang diutus kepada mereka. Yang dikatakan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabadikan kisah Nabi Nuh ini supaya orang mengambil pelajaran, ya, atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Liya'tabiru wa yatta'idhu bima halla bihadhihi al-ummati allati kafarat bi rabbiha. Ya, supaya mereka mengambil pelajaran, wa yatta'idhu, dan mengambil nasihat, bima halla, terhadap apa yang menimpa dari umat ini, allati kafarat bi rabbiha, yang kafir kepada Rabbnya. Fahal min mutta'idin yatta'idhu, maka adakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Adakah orang yang bisa mengambil nasihat dari kejadian ini? Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur? Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhuri liman kafara bihi wa kadzdzaba rusuli wa lam yatta'id bima ja'at bih innahu kana 'aziman mu'liman. Ya. Sungguh betapa dahsyat, ya, betapa dahsyatnya dari siksaanku dan peringatan-peringatanku kepada orang-orang yang kafir kepadaku dan mendustakan Rasulku, dan dia tidak mau mengambil pelajaran terhadap apa yang datang setelahnya, ya, apa yang datang dengannya. Innahu kana 'aziman mu'milina. Ya, sesungguhnya hal tersebut adalah sesuatu yang sangat besar, hal yang menyakitkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir, untuk diingat, ya, untuk direnungi. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran di dalamnya? Coba lihat. Walaqad sahhalna lafdzal Qur'ani lit-tilawati wal hifdzi, ya, wa ma'anihi lil fahmi wat tadabburi liman arada ay yatadhakkara wa ya'tabira fahal min mutta'idhin bih. Wa fi hadhihi al-ayati wa ma nadhiruha min as-surati hathun 'ala al-istikthari min tilawatil Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Baik. Jadi ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir dikatakan walaqad sahhalna, sungguh kami telah mudahkan lafaz Al-Qur'an itu untuk dibaca dan dihafalkan. Ya, ini dalil apa? Dalil yang sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk apa? Mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan susah menghafal, ya mungkin kesusahan itu dia harus kembalikan kepada dirinya. Ya mungkin dia belum serius, atau mungkin dia malas dalam menghafal, sehingga apa? Al-Quran itu tidak bisa dihafal. Ini Allah yang katakan, ya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu. Ya, jadi kalau ada orang yang sulit membaca Al-Quran, berarti kembali kepada apa? Dirinya sendiri. Allah jadikan Al-Quran sebagai hal yang dimudahkan. Lihat, sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah
Ya. Apanya mudah? Lafadznya untuk dibaca dan dihafalkan. Wa ma'anihi, mudah makna-maknanya untuk dipahami dan tidak ditadabburi. Tapi bagi siapa dulu? Ya. Bagi liman arada ayatadzakkar wa ya'tabir. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan ibrah. Ya. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang bisa mengambil pelajaran dengannya? Ya, kemudian di akhir dikatakan wa fi hadhil ayati, ya, dan dalam ayat ini dan yang semisal dengannya dari surah-surah hathun, itu dorongan, ya, alal istighfar, untuk memperbanyak min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, ya, mempelajari dan mengajarkannya, ya, mempelajari dan mengajarkannya. Nah, ini keutamaan orang-orang yang apa? Orang-orang yang belajar Al-Quran, ya, orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka pasti dia akan dipahamkan di dalam agama. Ya, itu sumber kebaikan, ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia akan diberi pemahaman dalam agama. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, kalau kita pahami kebalikan dari hadis itu, artinya apa? Orang yang tidak diberi pemahaman agama, itu artinya orang yang apa? Allah tidak inginkan untuknya apa? Kebaikan. Jelas ya? Karena syarat Allah inginkan seorang kebaikan, dia harus apa? Paham agama. Ya, berarti apa? Paham agama itu adalah sumber kebaikan. Ya. Apalagi Al-Quran, ya. Sumber petunjuk. Sumber kebahagiaan. Ya. Maka ini ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, patut untuk senantiasa diingat, ya. Kalau Al-Qur'an itu adalah hal yang mudah, ya, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami makna-makna, dan mudah untuk ditadabburi. Ya. Kenapa diselipkan ayat ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, di sela-sela penyebutan tentang kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ya, ini jelas ya. Ya, jadi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang umat-umat terdahulu, ya, agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Ya, agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Dan ini akan berulang terus, ya, di surah Al-Qamar ini tentang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang kaum Ad. Kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi. Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nah, di surah Al-Qamar ini diceritakan ringkas saja, ya. Taib. Ini dulu yang sempat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.